Ducati tanggapi tentang permintaan Aprilia untuk tes privat Jorge Martin setelah pembalap Spanyol itu pulih dari cedera, kini menjadi sorotan utama di dunia GP. Tes privat ini diminta untuk memberi kesempatan bagi Martin untuk kembali beradaptasi dengan motor dan meningkatkan performa setelah absen sementara akibat cedera. Meskipun Ducati menyatakan bahwa mereka mendukung ide tes privat untuk masa depan, mereka bersikeras bahwa kebijakan tersebut baru bisa diterapkan pada 2026, bukan pada 2025. Hal ini menjadi perdebatan, terutama setelah pihak Aprilia merasa kecewa dengan sikap Ducati yang menentang permintaan mereka. Manajer Ducati Lenovo Team, David Tardozzi, menanggapi dengan menyatakan bahwa meskipun tes privat bisa bermanfaat, saat ini masih terlalu dini untuk diterapkan. Ia mengingatkan bahwa Ducati pernah menghadapi masalah serupa dengan pembalap Enea Bastianini pada tahun 2023, namun tidak ada kesempatan bagi Bastianini untuk melakukan tes privat, sehingga menurutnya hal ini lebih cocok jika diterapkan pada musim depan, bukan tahun ini. Ini bisa jadi ide bagus untuk masa depan. Kami punya masalah yang sama dengan Enea pada 2023, tapi tak ada yang memberi kami kesempatan membiarkannya menjalani tes. Jadi, saya rasa ini bisa jadi peluang baik untuk mengubah aturan tahun depan, ujar Tardozzi. Tardozzi juga menambahkan bahwa menurutnya Jorge Martin tidak membutuhkan tes privat. Namun, saya rasa Jorge tak membutuhkan tes MotoGP. Saya yakin, ketika dia pulih, dia akan jadi salah satu rival kami. Kami sangat mengenal Jorge, dan kami tahu bahwa dia akan menjadi salah satu pembalap yang bertarung melawan kami untuk meraih kemenangan, lanjut pria asal Italia ini. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Ducati bahwa Martin, meski absen karena cedera, dia akan kembali ke performa terbaiknya. Namun, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Rivola, yang baru bergabung dengan Aprilia pada 2019, menganggap bahwa keputusan Ducati kurang mempertimbangkan kepentingan keseluruhan kejuaraan dan kesejahteraan pembalap. Jorge sudah jelas tertinggal dalam perburuan gelar, dan saya tidak mengerti kenapa dia masih dianggap ancaman besar oleh Ducati, ujarnya dengan penuh penyesalan. Bagi Rivola, tes privat ini bukan hanya soal memberi kesempatan kepada Martin untuk kembali dengan performa terbaik, tetapi juga untuk memajukan GP secara keseluruhan. Kami melihat ini sebagai langkah positif untuk melindungi pembalap. Kami ingin memastikan mereka mendapat kesempatan untuk kembali sepenuhnya fit dan siap bersaing, tambah Rivola. Masalah ini semakin memanas karena Ducati berpendapat bahwa memberi kesempatan tes privat terlalu cepat bisa memengaruhi persaingan yang adil di lintasan. Ducati merasa bahwa jika tes tersebut dilaksanakan pada 2025, akan ada ketidakseimbangan dalam kompetisi yang bisa merugikan tim lain yang tidak memiliki pembalap cedera. Rivola sendiri menilai keputusan Ducati lebih didorong oleh kepentingan teknis. Bagi Aprilia, tes privat ini sangat penting untuk memberi keadilan bagi semua pembalap yang mengalami cedera. Saya prihatin untuk pembalap yang sebelumnya tidak diberikan kesempatan ini. Jika kita ingin membuat GP lebih kompetitif, kita harus memikirkan langkah-langkah untuk mendukung pembalap yang kembali dari cedera, ujar Rivola. Dalam pandangan Ducati, persaingan di GP sudah sangat ketat dan mendalam. Jika Martin pulih dan kembali dalam kondisi terbaik, mereka percaya Martin akan menjadi pesaing yang sangat tangguh di masa depan. Hal ini menggarisbawahi seberapa serius Ducati memandang ancaman dari Martin meski ada perbedaan posisi dalam klasemen. Namun, bagi Aprilia, hal ini juga menjadi masalah yang lebih besar daripada sekadar persaingan dengan Ducati. Menurut Rivola, keputusan ini tidak hanya soal masa depan Martin, tetapi juga tentang keadilan dalam kejuaraan GP secara keseluruhan. Jika tes privat untuk pembalap cedera diabaikan, bisa jadi ke depan tidak akan ada pembalap yang mendapat kesempatan yang sama untuk pulih dengan baik setelah cedera. Jorge Martin, meskipun tertinggal jauh dalam klasemen, tetap memiliki potensi besar. Keputusan mengenai tes privat ini bisa menjadi penentu apakah dia bisa kembali ke level terbaiknya atau tidak. Sebagai pembalap muda dengan kemampuan besar, Martin memiliki banyak penggemar yang berharap dia bisa kembali bersaing di puncak klasemen. Di sisi lain, Ducati berusaha menjaga stabilitas kompetisi dan keadilan antar tim. Mereka tetap percaya bahwa tes privat untuk pembalap cedera bisa berdampak pada keseimbangan teknis dan kompetitif di GP. Namun, meski demikian, Ducati juga mengakui bahwa regulasi yang lebih baik untuk tes privat bisa saja berlaku di masa depan, asalkan diberlakukan dengan bijaksana.
Kejadian ini memperlihatkan bahwa masalah tes privat tidak hanya tentang kesempatan untuk pulih, tetapi juga tentang bagaimana regulasi GP dipandang oleh masing-masing tim dan bagaimana mereka menilai risiko dan manfaat dari setiap perubahan regulasi. Wacana ini membuka banyak diskusi tentang bagaimana cara terbaik untuk menjaga keadilan kompetitif dalam GP. Saat ini, kita belum tahu apakah perdebatan ini akan mengarah pada perubahan regulasi atau apakah akan ada langkah lanjutan dari pihak Dorna dan tim-tim besar terkait tes privat untuk pembalap cedera. Namun, satu hal yang pasti, keputusan Ducati yang menolak tes privat pada 2025 membuat perdebatan ini semakin sengit dan menarik untuk diikuti. Jorge Martin, pembalap asal Madrid yang baru-baru ini mengukir namanya sebagai juara dunia MotoGP, berbicara tentang pemulihan dan kembalinya ke dunia balap setelah serangkaian cedera serius. Kecelakaan yang dialaminya di uji coba pramusim di Sepang, yang menyebabkan patah tulang di kaki kiri dan tangan kanannya, sempat memaksa pembalap Aprilia itu untuk absen di beberapa balapan awal musim. Namun, tantangan belum berhenti di situ. Saat berlatih dengan Supermoto untuk mempersiapkan diri kembali ke GP, Martin kembali mengalami kecelakaan yang menyebabkan patah tulang lebih lanjut di kaki kiri dan tangan kirinya. Cedera ini membuatnya harus menjalani operasi lagi, dan memaksanya menonton balapan awal musim ini dari rumah. Pada konferensi pers GP di Argentina, Martin mengungkapkan bahwa ia belum bisa memastikan kapan bisa kembali ke sirkuit. Meskipun ia berharap bisa hadir di Qatar, ia menegaskan bahwa ia hanya akan kembali jika tidak ada risiko lebih lanjut terhadap kesehatannya. Bagi Martin, keselamatan adalah prioritas utama. Saya menonton balapan pertama di televisi, kemudian saya matikan, lalu saya nyalakan lagi. Itu adalah waktu yang tepat untuk mengambil jeda. Akan menjadi kesalahan jika terburu-buru kembali, katanya. Martin juga menambahkan bahwa saat ini dirinya fokus untuk pulih dengan baik dan mempersiapkan diri kembali ke GP, meski ia tahu akan sulit untuk langsung kembali ke performa terbaiknya. Bicara soal performa balap, Martin juga tidak bisa menahan diri untuk memuji Marc Marquez, yang kini menjadi pemimpin di kelas utama dengan serangkaian kemenangan impresif. Sulit untuk tidak mengharapkan kemenangan Marc, katanya, menekankan betapa kuatnya penampilan Marquez di awal musim ini. Marc selalu tampil luar biasa, dan kami semua melihatnya sebagai salah satu yang terkuat di dunia balap, tambah Martin. Meski tidak dapat menjamin kemenangan atau posisi kelima saat kembali ke sirkuit, Martin yakin bahwa dengan pengalaman dan kerja keras, kemenangan akan datang dengan sendirinya. Saat ini, saya setidaknya tertinggal 5.000 km dari yang lain. Saya harus kembali dan menyesuaikan diri dengan motor. Tidak ada jaminan, tetapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Kemenangan akan datang bila saya bekerja keras, ujarnya dengan penuh tekad. Selain itu, Martin juga berbicara tentang perjalanan karirnya yang dimulai di dekat sirkuit Jarama, Madrid. Saya tinggal 200 meter dari sirkuit. Pada usia 6 tahun, saya sudah mulai mengendarai sepeda motor dan selalu merasa terinspirasi untuk menang, kenangnya. Seiring berjalannya waktu, cedera menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanannya. Sulit untuk menghitung berapa kali saya cedera, mungkin sekitar 50 kali, tambahnya. Musim lalu, Martin mencapai puncak karirnya saat dinobatkan sebagai juara dunia. Meski semestinya itu memberikan keuntungan untuk mendapatkan tempat di tim Ducati resmi, kursi tersebut justru jatuh ke tangan Marc Marquez. Namun, Martin tidak merasa kesal. Ia malah fokus pada tujuan utamanya, yaitu memenangkan kejuaraan dunia. Saya ingin menang dengan motor yang belum pernah memenangkan kejuaraan dunia, ujarnya dengan penuh semangat. Karena Ducati tidak merekrutnya, Martin memutuskan untuk bergabung dengan Aprilia. Di Aprilia, saya merasa seperti berada dalam keluarga besar. Saya membawa pengalaman saya sebagai juara dunia dan bersama-sama kami ingin memberikan yang terbaik untuk proyek kami, tuturnya dengan penuh optimisme. Kini, meski dalam kondisi fisik yang belum sempurna, Martin tetap fokus pada tujuannya. Saya tidak bisa menjamin kemenangan atau posisi kelima, tetapi saya akan terus berusaha sebaik mungkin. Semua ini akan mengarah pada kemenangan jika saya bekerja keras dan belajar lebih banyak, katanya. Martin percaya bahwa segala hal, termasuk cedera, akhirnya akan membuatnya lebih kuat dan siap untuk tantangan yang ada. Dengan semangat yang tak pernah padam, Jorge Martin terus berjuang untuk kembali ke puncak, bersaing dengan para pembalap terbaik di dunia, dan berharap bisa kembali bersaing di papan atas lagi. Jorge Martin bukan hanya berjuang untuk kesembuhannya, tetapi juga untuk kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia MotoGP. Dani Pedrosa memberikan komentarnya mengenai balapan yang berlangsung di Argentina di akhir pekan kemarin.
memberikan pandangannya tentang perjalanan Marc dan Alex Marquez, serta pembalap Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia. Menurut Pedrosa, salah satu kejutan terbesar datang dari Alex Marquez, yang tampil sangat mengesankan di Termas de Rio Hondo. Meskipun Marc Marquez berhasil memenangkan balapan dan menambah jumlah kemenangannya, Pedrosa menyoroti bagaimana Alex, meskipun pada awalnya berada di belakang, berhasil tampil luar biasa dengan kecepatan yang sangat mengesankan. Pada beberapa lap, Alex bahkan sempat memimpin, sesuatu yang cukup mengejutkan bagi Pedrosa. Alex mengejutkan saya karena dia benar-benar memberikan segalanya. Bahkan ketika Marc melakukan kesalahan dan Alex memimpin, dia tetap menunjukkan kecepatan yang luar biasa, kata Pedrosa. Menurut Pedrosa, meskipun Marc memiliki momen di mana dia tampak siap untuk menyalip Alex, sang adik justru mampu mengelola kecepatan dengan sangat baik, bahkan mencatatkan rekor sirkuit baru di beberapa lap. Ada saat ketika Marc tampak berada tepat di atasnya dan akan menyalipnya dengan 7 atau 8 putaran tersisa, tetapi kemudian Alex kembali melaju dengan kecepatan yang mengesankan, tambah Pedrosa. Selain itu, Pedrosa juga memberikan pendapatnya tentang rekor kemenangan Marc, yang kini setara dengan rekor Angel Nieto. Menurutnya, pencapaian 90 kemenangan tersebut sangat mengesankan, dan meskipun Marc terus menghadapi tantangan, Pedrosa yakin bahwa sang juara MotoGP masih memiliki banyak kesempatan untuk meraih kemenangan lebih banyak lagi, bahkan mendekati angka 100. Angka Marc brutal, angka Marc, dan tahun ini, dengan semua balapan tersisa, jika dia memiliki musim yang benar-benar bagus, dia bisa mendekati angka 100, jelas Pedrosa. Namun, Pedrosa juga mengingatkan bahwa balapan tak selalu berjalan mulus. Marc, meskipun mencatatkan hasil bagus, juga menghadapi beberapa kesulitan, seperti getaran pada motornya dan beberapa kesalahan kecil yang membuatnya terjatuh. Pedrosa mencatat bahwa, dalam balapan, terutama saat berada di posisi terdepan, pembalap harus selalu menjaga keseimbangan antara mempertahankan kecepatan dan merawat ban. Kita harus menghemat ban, tetapi kita harus menemukan keseimbangan antara menghemat ban dan memperpanjang balapan, ungkapnya. Sementara itu, Pecco Bagnaia, pembalap Ducati Lenovo, menghadapi akhir pekan yang kurang ideal. Menurut Pedrosa, meskipun Pecco mengalami kesulitan di 2 balapan sebelumnya, masih ada banyak kesempatan bagi Pecco untuk kembali bangkit dan meraih kemenangan. Kejuaraan dunia mungkin tidak ideal untuknya. Seperti yang telah kita lihat, Marc memiliki 2 akhir pekan yang sempurna, namun, ia harus melihat pembalap lain ikut turun tangan dan kehilangan poin, jelas Pedrosa. Pedrosa juga menyarankan agar Pecco terus berusaha memperbaiki setup motornya. Saya pikir di masa lalu Pecco mungkin mengalami kecelakaan dan melakukan beberapa kesalahan. Kita telah melihat bahwa setelah 2 sprint dan 2 balapan, ia telah mencetak poin. Kami berharap untuk mencoba meningkatkan setup-nya segera dan menjadi lebih kompetitif dalam balapan berikutnya, katanya. Ia juga mengingatkan bahwa balapan berikutnya, terutama di Austin, bisa menjadi titik balik bagi Pecco untuk bangkit kembali. Menariknya, Pedrosa juga menyebutkan bahwa Austin merupakan sirkuit yang sangat kuat bagi Marc, sehingga akan menarik untuk melihat apakah Pecco bisa membalikkan situasi dan memberikan perlawanan yang sengit. Kita tahu bahwa Austin juga merupakan sirkuit tempat Marc sangat kuat, dan kita akan melihat apakah Pecco dapat sedikit membalikkan situasi ini, ujarnya. Sementara itu, Pecco Bagnaia, meskipun menghadapi kesulitan, masih memiliki peluang besar untuk bangkit dan bersaing di papan atas. Seiring berjalannya waktu, kita akan melihat siapa yang mampu mengatasi tantangan dan meraih gelar juara dunia. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya di ajang Sprint Race GP Argentina 2025. Sejak sesi FP1, Marquez sudah mengukir dominasi dengan menjadi pembalap tercepat di hampir seluruh sesi yang diikutinya. Tidak ada pembalap yang bisa mengancam posisinya. Bahkan pada sprint race, di mana Marquez tampil begitu luar biasa dan memimpin balapan sejak awal hingga akhir tanpa ada yang mampu menyalip. Pada sesi FP1, Marquez langsung memperlihatkan performa yang sangat solid. Saat kualifikasi, ia kembali mencatatkan waktu terbaik, menegaskan bahwa ia siap melanjutkan dominasi di sprint race. Ketika balapan dimulai, Marquez yang memulai dari posisi terdepan langsung melesat, memimpin balapan dengan kecepatan luar biasa yang tak terkejar oleh siapapun. Bahkan, adiknya, Alex Marquez, yang mencoba membayangi di belakang, tak mampu berbuat banyak untuk menyalip.
Dengan Desmosedici GP24-nya, Marquez semakin menunjukkan betapa sulitnya untuk mengalahkannya di lintasan. Dominasi Marquez di sprint race GP Argentina ini seakan menjadi pembuktian bahwa ia telah kembali ke bentuk terbaik setelah beberapa tahun penuh tantangan. Desmosedici GP24 yang ia kendarai semakin menunjukkan kualitas luar biasa, memberikan performa yang sangat stabil dan cepat di setiap sektor lintasan. Marquez kini menjadi pembalap yang sulit ditandingi, dan Ducati Lenovo, yang dikenal dengan motor kuat dan performa maksimal, semakin terlihat memiliki senjata ampuh di tangan Marquez. Bos Ducati pun tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap pencapaian Marquez. Kami sangat bangga dengan hasil yang ditunjukkan Mark di sprint race ini. Ia benar-benar menunjukkan potensi luar biasa dengan Desmosedici GP24. Kami optimis dengan langkah tim ke depan, ujar bos Ducati. Dominasi Marquez yang terus berlanjut ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengandalkan kecepatan motor, tetapi juga pengalaman dan kematangan dalam mengatur balapan. Meskipun ada banyak tantangan yang akan datang sepanjang musim, Marquez memberikan sinyal yang sangat kuat bahwa ia siap untuk kembali mendominasi podium, seperti yang kita lihat di sprint race GP Argentina. Marquez sendiri menyadari bahwa meskipun ia terlihat sangat dominan, musim 2025 baru saja dimulai. Dengan segudang pengalaman dan mental juara yang sudah terbukti, ia tahu bahwa setiap balapan akan menjadi tantangan besar, tetapi ia yakin dengan potensi motor Desmosedici GP24 dan kemampuannya, ia bisa terus tampil kuat. Setiap lap, setiap race, akan menjadi kesempatan untuk semakin mempertegas posisinya di puncak klasemen. Dominasi yang ditunjukkan Marquez di Argentina juga memberikan dampak besar bagi Ducati. Tim ini semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan beruntun di musim ini. Dengan Marquez yang menunjukkan performa terbaik, Ducati Lenovo memiliki pembalap yang tidak hanya cepat, tetapi juga berpengalaman dalam memanfaatkan keunggulan motornya. Ini memberikan harapan besar bahwa Ducati dapat meraih hasil terbaik di setiap race, tidak hanya di GP Argentina tetapi juga di putaran-putaran balapan berikutnya. Dengan hasil ini, Ducati semakin percaya bahwa Marquez adalah ancaman terbesar bagi setiap lawan. Meskipun masih banyak putaran balapan yang harus dijalani, performa Marquez di GP Argentina membuktikan bahwa ia adalah kandidat kuat untuk merebut gelar juara dunia 2025. Musim ini baru dimulai, namun Marquez sudah memberikan bukti nyata bahwa ia siap kembali bersaing di level tertinggi, dan Ducati kini semakin percaya diri untuk meraih sukses besar di musim ini. Kemenangan Marquez di sprint race GP Argentina 2025 adalah langkah awal yang penting dalam perjalanan musim ini. Semua mata kini tertuju padanya, menanti apakah ia bisa mempertahankan performanya hingga akhir musim atau apakah ada hambatan yang bisa menghalanginya. Namun, satu hal yang pasti, dengan motor Desmosedici GP24 yang sangat kompetitif dan Marquez yang kembali ke puncak performa, Ducati Lenovo siap menghadapi musim penuh tantangan ini dengan optimisme tinggi. Marc Marquez kembali menunjukkan performa luar biasa pada sesi latihan bebas GP Argentina yang digelar dini hari tadi di sirkuit Termas de Rio Hondo. Pembalap asal Spanyol itu mencatatkan waktu 1 menit 37,295 detik, yang membuatnya menjadi yang tercepat di sesi tersebut, sekaligus memastikan dirinya lolos ke kualifikasi 2. Yang lebih mengejutkan, Marquez berhasil memecahkan rekor waktu terbaiknya sendiri yang tercatat pada tahun 2014. Pada waktu itu, ia mencatatkan waktu 1 menit 37,438 detik. Dengan catatan waktu yang lebih cepat pada sesi latihan bebas pertama ini, Marc menunjukkan bahwa dirinya semakin tajam dan siap bersaing di ajang balapan bergengsi ini. Keberhasilan Marquez tidak hanya menjadi sorotan karena hasil waktu yang cepat, tetapi juga karena kemampuannya untuk memaksimalkan performa motor Desmosedici GP24 yang ia tunggangi. Meskipun motor ini karakteristiknya berbeda dari Honda yang sudah puluhan tahun Marquez kendari, ia mampu menunjukkan bahwa ia bisa menaklukkan tantangan tersebut dengan sangat baik. Mungkin bagi banyak orang, motor Desmosedici GP24 milik Ducati lebih dikenal sebagai motor yang lebih cocok bagi pembalap dengan gaya balap tertentu, namun, Marquez berhasil membuktikan bahwa motor ini tetap bisa memberikan performa maksimal, meskipun ia memiliki gaya balap yang berbeda. Keahliannya dalam beradaptasi dengan berbagai jenis motor telah terbukti beberapa kali, dan kali ini, ia kembali menegaskan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi seorang juara. Sesi latihan bebas pertama di GP Argentina ini juga menyuguhkan sebuah fakta menarik lainnya. Marquez, yang sempat mengalami kesulitan dan cedera beberapa musim terakhir, kini kembali menemukan ritme balap terbaiknya.
Semua orang tahu, perjuangannya untuk kembali ke puncak setelah cedera sangatlah berat. Namun, pada sesi kali ini, ia membuktikan bahwa ketekunan dan semangat juang yang tinggi tidak pernah sia-sia. Catatan waktu 1 menit 37,295 detik menjadi bukti bahwa dirinya masih memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Selain itu, bos Ducati turut memberikan pujian kepada Marquez. Mereka terkesan dengan performa Marquez yang mampu memaksimalkan potensi motor Desmosedici GP24. Ducati mengakui betapa sulitnya untuk menguasai motor ini, namun Marquez berhasil melakukannya dengan sangat baik dan kompetitif. Marc benar-benar luar biasa. Meskipun motor ini dirancang dengan karakteristik yang lebih sesuai dengan gaya balap para pembalap Ducati, ia mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan menghasilkan performa yang mengesankan. Kami sangat terkesan dengan apa yang ia tunjukkan di sesi latihan bebas ini, ujar bos Ducati dengan nada penuh kekaguman. Catatan waktu Marquez yang semakin tajam ini memberikan optimisme besar bagi tim dan penggemarnya. Terlebih lagi, hasil ini akan menjadi modal penting untuk persiapan menuju akhir pekan balapan yang semakin dekat. Dengan kondisi fisiknya yang terus membaik dan motor yang semakin kompetitif, Marquez diprediksi akan kembali bersaing ketat di lini depan dalam balapan yang dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini. Selain itu, performa Marquez yang semakin meningkat setelah beberapa tahun mengalami cedera dan kesulitan pada musim-musim sebelumnya membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik yang dimiliki MotoGP. Keahlian teknik balap dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan segala jenis motor selalu menjadi keunggulan tersendiri bagi Marquez, dan pada sesi latihan ini, ia kembali menunjukkan bahwa dirinya siap bersaing dengan para pembalap terbaik dunia. Seiring dengan dominasi Marquez di sesi latihan bebas ini, persaingan untuk mendapatkan posisi terdepan semakin menarik. Pembalap-pembalap lain tentunya tidak akan membiarkan Marquez begitu saja melenggang tanpa perlawanan. Namun, dengan catatan waktu yang luar biasa cepat dan motor yang semakin kompetitif, Marquez telah menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi ancaman serius bagi setiap pembalap yang berada di lintasan. Dari sisi teknis, Ducati tentu merasa puas dengan hasil yang ditunjukkan oleh Desmosedici GP24. Motor ini mengalami sejumlah pembaruan dan peningkatan performa yang memungkinkan para pembalapnya, termasuk Marquez, untuk lebih maksimal dalam menghadapinya. Pujian dari bos Ducati membuktikan bahwa tim ini sangat optimis akan hasil yang bisa mereka capai pada balapan di Argentina. Bagi Ducati, kehadiran Marquez sebagai pembalap sangat penting, mengingat kemampuannya dalam memaksimalkan potensi motor ini. Dengan hasil yang impresif ini, Marquez semakin memperlihatkan bahwa dirinya tidak pernah kehilangan ketajamannya sebagai pembalap. Pencapaiannya dalam sesi latihan bebas ini menjadi modal besar dalam menghadapi kualifikasi 2 yang akan digelar nanti. Semua mata kini tertuju padanya. Apakah ia akan melanjutkan performa gemilang ini hingga ke podium ataukah ada kejutan lain yang akan terjadi di sirkuit Termas de Rio Hondo? Menjelang balapan utama, Marquez dan timnya akan terus mempersiapkan segala sesuatunya untuk memastikan performa terbaik. Tak hanya pembalap lainnya yang harus mewaspadainya, tetapi para penggemarnya pun sudah sangat menantikan apakah Marquez bisa kembali ke puncak dan meraih hasil terbaik setelah sekian lama. Ini adalah momen yang akan menjadi pembicaraan panjang di dunia balap MotoGP, dan banyak yang berharap Marc Marquez bisa mempertahankan kecepatan dan ketajaman yang ia tunjukkan pada sesi latihan bebas ini. Dengan rekor yang sudah ia pecahkan, Marquez akan berusaha keras untuk menjaga momentum positif ini dan memberikan yang terbaik di GP Argentina.